Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah minan nari wa minad bid'ah. Ummati fillah wa banati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan fil majlisil ilm, ilm asy-syar'iyyah, ad-diniyah, al-islamiyah. Selamat datang para umahat, ibu-ibu wonten ing majelis yang mulia. Salawat dan salam walhamdulillah, semoga Allah Jalla wa'ala curahkan kepada ribaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan segenap pengikut umatnya, kita termasuk di dalamnya, mendapatkan syafaatnya kelak dengan izin Allah Jalla wa'ala. Di siang hari ini tertanggal 19 Sya'ban, dengan izin Allah Jalla wa'ala, kita masih diberikan hati yang istiqomah untuk senantiasa meniti jalan hadir di majelis ilmu yang banyak faedahnya yang dapat kita ambil dalam hadir di majelis ilmu daripada sekedar hanya mendengarkan lewat media-media sosial. Kesempatan siang hari ini akan kita kaji hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33. Ampun pinang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwalu qaumin wa dima'ahum walakinib bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Hadisu hasanun rawahul
Baihaqi wa ghairuhu hakada ba'duhu fi sahihain. Silakan diterjemahkan hadis yang ke-33 ini. Enggak, sarang-sarang. 1, 2, 3. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tuntutan semua orang dipenuhi, niscaya akan ada orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti harus diajukan bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadis hasan riwayat Baihaqi dan lainnya yang sebagiannya terdapat dalam Sahih Bukhari. Ummahati fillah wa afati fillah wa banati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang ke-33 ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya jalur hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas, ya, anhuma, keduanya. Siapa keduanya? Bapak dan anaknya maksudnya. Ya, Abbas karena Ibnu Abbas. Beliau mendengar dari Rasulullah SAW terkait hadis yang barusan kita baca ini. Ya. Yang pertama. Yang kedua, derajat hadis ini hasan. Ya. Artinya baik. Nah, sehingga dapat dijadikan hujjah, hukum dasar landasan ketika kita beramal. Nah, 2 poin dalam hadis yang ke-33 ini. Selanjutnya kita masuk pada matan hadisnya. Lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a, sekiranya atau kalaupun, ya, seseorang itu diberi, ya, diberikan berdasarkan pengakuannya atau klaimnya, ya, maka banyak orang yang akan mengklaim atau mengaku-aku, entah itu harta, benda, ya, bahkan darah orang lain dan lain sebagainya. Ya. Contoh, kalau orang itu hanya bermodalkan mengaku, ya, itu HP itu milikku itu, gitu. Gitu? Tak aku nih, itu loh HP itu loh, yang di dekatnya Bu Siti, itu milikku itu, pengakuan itu. Kalau hanya berdasarkan itu, maka banyak orang yang akan
mengaku-aku harta, benda, bahkan nyawa. Ya. Namun ya, tidak cukup hanya mengaku. Hadis lafaz berikutnya, walakin bayyinatu alal mudda'i. Akan tetapi, walakin tidak cukup hanya mengaku-ngaku saja. Ini dispenser ini milikku ini. Mengaku ini. Tapi tidak cukup, hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Ya toh? Sawah sing nang kidul Praga kae wekku. Paham mboten? Sekedar mengaku-ngaku. Tidak cukup. Akan tetapi harus mendatangkan bukti. Ya. Harus mendatangkan apa? Bukti. Lah buktine apa nek wekmu kuwi? Ngoten lho. Nah. Saged dipahami jemaah? Nah. Yang pertama, jalur hadis ya. Ya, faedah yang pertama, naam, jalur hadis ini dari sahabat, 2 orang sahabat, kebetulan anak dan ayah. Siapa dia? Ibnu Abbas dan Abbas, bapaknya. Kedua-duanya hidup di zaman Nabi. Nah, orang soleh, ya, menjumpai Nabi, maka sahabat, ya. Nggih. Kembali kepada matan hadis ini. Nah. Jadi seseorang tidak cukup hanya pengakuan saja, namun harus ada buktinya. Tidak hanya mengaku-aku. Loh, buktinya apa? Apa yang menjadi buktimu kalau itu HP milikmu? Ya. Kalau hanya sekedar mengaku-ngaku ini milikku, itu milikku, sana milikku, tidak ada bukti dan dicukupkan sampai di situ, wah banyak orang yang mengaku-aku untuk memilikinya. Nah, maka diperlukannya bukti. Ini bagi yang mengaku. Buktinya mana? Tunjukkan buktinya. Kalau itu memang benar milikmu. Kasus. Yang kemudian wal yaminu ala ma ankar. Dan kewajiban orang yang mengklaim terhadap orang yang mengingkari. Orang yang mengingkari harusnya apa? Harusnya dia mau disumpah. Ya. Contohnya begitu tadi. Itu HP ku. Ya ta? Lah, yang punya HP bukan, ini HP ku. Mau disumpah? Nah, harusnya mau. Maka ya
Kalau yang merasa punya HP itu setelah dia aku orang, ya toh, mau bersumpah, ya maka pengakuannya itu batil. Orang yang tadi mengaku-ngaku itu, ya, batal. Nah, sumpahnya tentunya dengan sumpah Islam, ya, dengan sumpah apa? Islam. Maka lafat kosam, lafat sumpah itu ana 3 saja, ya. Wallah, tallah, billah. Nah, adapun selain dari ini laisa minal Islam. Orang Islam kalau mau disumpah ya menggunakan 3 lafal kosam ini, 3 kalimat sumpah ini. Wallah, demi Allah, billah, demi Allah, taullah juga maknanya demi Allah. Kalau sumpahnya dengan selain ini ya gugur, ya, tidak masuk dalam syariat Islam. Apa ada orang yang menggunakan lafal sumpah lain? Ada. Contoh, demi langit dan bumi. Asing mireng mboten? Demi nenek moyangku. Itu kan juga lafal sumpah, tapi sumpah yang bukan dari Islam. Kalau dia merasa orang Islam, beragama ya Islam, maka cukup dengan 3 lafal sumpah atau lafal khosam, harfu khosam disebutnya, wallah, billah, taullah. Adapun sumpah-sumpah pocong, sumpah ini, sumpah itu hada laisa minal Islam. Ya, itu semua bukan dari Islam. Nah, ya. Coba dibuka di surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yangduru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sampun pinangi dereng? Surah Ali Imran apa Al Imran? Nggih, atas-atas nggih. Ini banyak yang menyebutnya Al Imran. Yang benar apa? Ali dan Imran. Bukan Al Imran. Ali Imran. Keluarga Imran. Nah, tadi terjemahkan sing mriki riyen sing ngasta Al-Qur'an sinten niku? Wonten dereng? Libur. Oh nggih, nggih.
Naudzubillah. Oke, enggak yang ngasal Al-Qur'an enggak, Bu? Diwas, Bu. Sesungguhnya orang-orang yang Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Ya, jadi ini sumpah palsu. Apa, Bu? Sumpah palsu. Nah, sungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Hati-hati. Kalau dididit sumpah, bahkan membawa nama Allah, maka kelak di akhirat dia tidak akan diajak bicara sama Allah. Nah, ya, tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah, ya, dan tidak akan disucikan. Tempatnya di neraka mendapatkan azab yang pedih. Nah, Tapi kalau misalnya yang dia sumpah itu memang benar gitu gimana? Dia bersumpah atas nama Allah bahwa itu memang benar gitu loh. Itu nanti tetap di akhirat tidak ditanya sama Allah gitu. ya kalau dia itu bagus sumpahnya, benar sumpahnya, syahadatnya, ya itu yang orang yang benar. Tidak termasuk dalam ayat 77 ini. Ya. Adapun yang mengingkari, ya. Mengingkari, ya. Dia sumpah palsu tadi itu bukan miliknya, tapi dia berani bersumpah dengan nama Allah atau memperjualbelikan sumpah, ya. Kayak hakim gitu ya. Ya, naam. Ya sudah disumpah. Naam. Naam, ya. Maka ancamannya ngeri. Barakallahu fiikum. Jadi orang yang sudah bersumpah ya kita harus percaya. Ya. Karena sudah membawa nama Allah. Yang tentunya sumpahnya dengan benar, lafaz sumpahnya benar. Ya. Lampas sumpah yang benar bagaimana? Wallah, taullah, billah. Itu 3 harful qasam. Ya. 3 huruf sumpah. Huruf ta, huruf ba, huruf waw. Huruf qasam. Tak qasam. Ba qasam. Dia sama. Iya sama. Ya artinya demi Allah. Kalau mau pakai bahasa Arab ya wallah, taullah, billah. Nah, gandeng kita tiang Jawi mboten saged dereng saged basa Arab nggih, demi Allah. Ya. Sama. Asalkan tidak demi tahu, demi langit, demi bumi, demi simbahku sing resaono, gitu. Itu bukan sumpah, ya, bukan sumpah nam. Saya dipahami jamaah? Ya. Ya. Kemudian dibuka lagi surah Al-Baqarah ayat 282. Wastashhidu syahidain mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardau
minasyuhada. Sampun pinanggih? Ayat 282 Al-Baqarah. Ya dipun waosaken Bu, sana ya. Pun bilang gitu deh Bu. Nah, pasti enggak. Ya. Terus. Janganlah penulis menolak untuk tak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Pada pada dia menuliskan dan hendaklah orang yang berikan itu membuktikan dan hendaklah dia berdoa kepada Allah. Tuhan dituntun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu membuktikan sendiri, maka hendaklah walinya membuktikannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka beri seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik itu utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada tidak keraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulitkan, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Enggak Bu, mriki Bu. Mas Bu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah ia mencatatnya, dan orang yang berutang itu hendaklah
Ya. Wastashhidu syahidain. Ya. Ini persaksian yang tentunya saksi itu di atas sumpah. Ya, sebelum jadi saksi tentunya sumpah. Kalau di atas itu temanya apa? Utang piutang. Kalau berhutang jangan malas untuk mencatatnya. Ada saksinya. Ya ta? Bu Siti utang kali Mbah Sini 5M misalnya. Toh? Tadi tulis. Ya ta? Ditulis. Ya. Ada saksinya. Saksinya ya disumpah juga. Ya. Jangan sampai hanya nanti tak bayar ya wingi iki. Tidak ada saksinya mengklaim sudah dibayar padahal belum. Nah ini kan repot. Gitu? Ada ndak kasus seperti ini? Ada. Maka butuh dicatat, butuh saksi, butuh sumpah. Nah, berarti nuku sawah lemah juga begitu, Naam. Kan jual beli pekarangan tanah. Nah, tanpa disumpah, tanpa saksi, tanpa ditulis. Kemarin sudah tak bayar kok. Sudah diklaim. Kemarin sudah tak bayar kok. Ini buktinya. Yang miliki sawah, enggak. Saya berani sumpah. Nah, itu harusnya. Nah, ya. Kalau sudah berani sumpah ya hak miliknya diberikan. Ya. Nah, sumpah itu tanggung jawabnya kepada Allah. Sumpah tanggung jawabnya kepada Allah. Saya Bu Marni dipadosi karo. Bu Marni. Ini kajeng disumpah kalian garwa nih kan. Ya. Terakhir. Dibuka surat Yusuf. Surah Yusuf ayat 26 sampai 28. Terakhir ya. Tidak turun hujan. Ini juga berkaitan dengan sumpah. Ya. Nah, dikisahkan di surah itu, di ayat itu bahwa Nabi Yusuf difitnah. Ya. Wa qamisuhu qadda min qubulin fasaddaqat wa huwa minal kadzibin. In kana qamisuhu qadda min qubulin fasaddaqat wa huwa minal kadzibin. Wa in kana qamisuhu qadda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Yusuf ayat 26 sampai 28. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adzim. Mun minang nggih? Pun. Ya, pun paus Bu.
Yo, enggak Bu, enggak. Yusuf. Nggih, enggak, bahas ke. Dia Yusuf berkata, dia yang menggoda diriku seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian jika bajunya koyak di bagian depan perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang yang berdusta. Jika bajunya koyak di bagian belakang perempuan itulah yang berdusta dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, dia suami perempuan itu berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Nggih. Jadi ceritanya itu singkatnya, nanti kalau mau baca lebih panjangnya baca sendiri di rumah. Jadi kisahnya Yusuf dituduh, diklaim. Ya ta? Ketika Yulaikha niku konangan kali Kitfir, ya, suami dari Yulaikha. Ya ta? Lah maka si Yulaikha membela diri, menuduh bahwa yang pertama kali menggoda itu Yusuf, mengklaimnya, ya, menuduhnya, mengakunya, kan begitu. Nah, kemudian apa? Dicarikanlah saksi, disumpah juga di situ. Sehingga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Orang yang dituduh harus berani disumpah. Demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kirana cukup. Wa insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan pada hadis yang ke 34. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada pertanyaan sebelum tak akhiri salam? Monggo. Kalau ada pertanyaan. Mungkin untuk besok puasa Pak. Nggih, pripun? Pagi jam 10. Oh, nggih. Pagi jam